Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma di PT Anamiroh Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku mau bahas tentang hikmah wukuf ya. Dan nanti di akhir video ada promo umroh murah ya, 5 gratis 1, 10 gratis 1. Oke, silahkan disimak, jangan di skip ya videonya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah ya, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita masih bisa bertatap muka kembali walaupun lewat online ya. Semoga kita dalam lindungannya dan dijauhkan dari segala keterburukan dunia dan di akhirat. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti kelak ya dapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke, untuk tema kali ini yaitu hikmah wukuf ya. Saat jamaah haji sedang melaksanakan rangkaian puncak haji di tanah suci Makkah, dari rangkaian tersebut wukuf di Padang Arafah menjadi inti dari ibadah haji. Dalam wukuf, semua jamaah haji wajib menghadirkan fisiknya di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Selain sebagai bentuk ibadah, wukuf juga memiliki makna dan hikmah mendalam bagi perjalanan spiritual umat Islam. Di antaranya adalah bentuk kepasrahan dan kesamarataan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf memiliki makna berhenti. Ini merupakan lambang bahwa pada saat titik kehidupan manusia harus berhenti untuk melakukan muhasabah, perenungan, evaluasi, mendekatkan diri dan melambungkan jiwa serta nilai-nilai spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf menjadi momentum bagi jamaah untuk menyadarkan diri bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan mempertanggungjawabkan segala yang telah dilakukan selama di dunia ini nanti di Yaumul Mahsyar. Tidak ada kekuatan dan kesempatannya bagi manusia untuk berbohong karena mulut akan ditutup, tangan akan berbicara, dan kaki akan menjadi saksi tentang apapun yang dilakukan selama di dunia. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan jamaah dan seluruh umat Islam tentang pakaian ihram yang dikenakan selama proses wukuf. Pakaian tersebut berwarna sama, yakni putih yang melambangkan kesucian. Tidak mengenal diri mana yang kita berasal, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, apapun warna kulit kita, semua mengenakan pakaian ihram putih, melambangkan kembalinya manusia kepada Allah, pemilik alam semesta. Semua identitas, semua jabatan dan kekayaan lanjutnya ditanggalkan seraya menyadari bahwa semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa tidak ada yang perlu disombongkan selama hidup di dunia.
semua akan kembali kepadanya dengan kain putih yang membungkus. Dan hanya amal ibadah yang akan dibawa menghadap yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain terkait wukuf, juga mengajak jamaah untuk optimis dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini tercermin dari proses tawaf dan sa'i yang terus bergerak menuju titik tujuan, sebagaimana hidup untuk menggapai harapan dan cita-cita. Semangat tawaf dan sa'i harus mampu kita mewujudkan dalam setiap lini kehidupan kita sehari-hari. Semangat untuk terus menjadi hamba yang baik dan menjalani misi utama di dunia, yakni menjadi khalifah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, lanjutnya berkumpulnya jutaan jamaah dari berbagai negara dalam satu tempat ini memberi hikmah yang mendalam bagi jamaah. Perbedaan-perbedaan yang ada mulai dari ras, bangsa, tradisi, dan bahasa, serta perbedaan lainnya bukanlah untuk dipertentangkan. Namun, semua ini bisa menyatu dalam rangka saling memahami satu sama lain. Sampai di sini, Arafah menjadi lambang dari padang mahsyar, sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pada hari di mana tidak ada lagi pengayoman setelah pengayomannya. HR Bukhari. Arafah merupakan lokasi tempat berkumpulnya jamaah haji. Arafah adalah lambang dari makom makrifat billah yang memberikan rasa dan cinta bahagia bagi ahli makrifah yang tidak dapat dirasakan oleh jamaah haji pada umumnya. Di Arafah inilah seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul dengan bahasa, suku, bangsa, adat istiadat, dan warna kulit yang berbeda-beda. Tapi mereka punya satu tujuan yang dilandasi persamaan. Tanpa perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, antara yang besar dan yang kecil, antara pejabat dan rakyat biasa. Disitulah tampak nyata pasangan persamaan yang hakiki. Itulah Arafah yang namanya diambil dari kata ta'aruf atau saling mengenal menuju saling tolong-menolong, saling bantu-membantu antara mereka. Momen terpenting dalam berhaji dan menjadi syiar membanggakan tentang kuatnya ajaran egalitarianisme dalam Islam. Alangkah hebatnya peristiwa ini, apalagi setiap tahun peristiwa itu akan berulang dan berulang sampai hari kiamat tiba. Pendeknya, waktu yang diberikan kepada jamaah haji untuk wukuf di padang Arafah. Arafah sejak matahari tergelincir hingga terbenam pada 9 Zulhijjah mempunyai arti yang sangat penting, karena di waktu yang singkat itulah seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Setelah wukuf dilakukan, jemaah haji merasakan bebas dari beban dosa kepada Allah, yakni doa-doa dikabulkan. Dorongan untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak terasa sangat kuat. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dirasakan menenteramkan jiwa mereka. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW wukuf di Arafah di saat matahari hampir terbenam. Ia berkata, wahai Bilal, suruhlah umat manusia mendengarkan saya. Maka Bilal pun berdiri seraya berkata, dengarkanlah Rasulullah SAW. Maka mereka mendengarkan. Lalu Nabi SAW bersabda,
Wahai umat manusia, baru saja Jibril alaihissalam datang kepadaku membacakan salam dari Tuhanku. Dan dia mengatakan, sungguh Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengampuni dosa-dosa orang yang berwukuf di Arafah dan orang-orang yang bermalam di Masy'aril Haram Muzdalifah, dan menjamin membebaskan mereka dari tuntutan balasan dan dosa-dosa mereka. Maka Umar ibnu Khattab berdiri dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini khusus untuk kita saja?" Rasulullah menjawab, "Ini untuk kalian dan untuk orang-orang yang datang sesudah kalian hingga hari kiamat kelak." Umar radhiyallahu anhu pun lalu berkata, "Kebaikan Allah sungguh banyak dan Dia Maha Pemurah." Hadis riwayat Ibnu Mubarak dan Anas radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan seorang hamba dari neraka selain dari hari Arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Wukuf bermakna pengenalan. Saat inilah seorang muslim diharapkan bisa lebih mengenali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Di Arafah inilah umat Islam diminta untuk berdiam, merenung, berintrospeksi dan bertaubat kepadanya. Haji baru dapat mencapai hakikatnya jika seseorang dapat mengetahui hakikat dirinya di hadapan Tuhannya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haji adalah wukuf pada hari Arafah. HR Ashabu Sunan dan Ahmad. Dari sudut pandang fikih, haji mereka yang tidak berwukuf di Arafah tidak sah. Sementara dari sudut pandang spiritual, wukuf di Arafah harus mampu mengantarkan seseorang mencapai makrifat, yakni pengetahuan tentang status dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tanpa seseorang mencapai spiritual ini, secara hakikat hajinya dianggap tidak berarti apa-apa. Hakikat itu di padang Arafah. Arafah inilah dulu para nabi berwukuf, berhenti dan berkontemplasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di padang inilah dulu Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam mengetahui dan mengakui dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Di tempat inilah dulu Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui dan meyakini sepenuh hati bahwa perintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam adalah wahyu dari Allah. Karena itulah mengapa pencapaian terbesar seorang hamba Allah diukur dari menunaikan ibadah haji di padang Arafah. Arafah saat mampu menemukan hakikat kehambaan, mereka bertunduk bersimpuh di hadapan keagungan Zatnya. Ritual wukuf juga mengisyaratkan pentingnya berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan dunia. Manusia butuh waktu-waktu khusus untuk berhenti dari kerutinan dan aktivitas, berhenti sejenak agar dapat berpikir, menimbang dan merencanakan agenda kehidupan jangka panjang. Itulah ya penjelasan tentang hikmah wukuf di Arafah. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima.
Untuk Bapak Ibu, saya himbau ya pada Bapak Ibu semuanya, bila Bapak Ibu sudah memenuhi syarat untuk berhaji dan umroh, segera daftarkan diri ya, karena haji dan umroh itu adalah wajib ya, dilakukan bagi orang yang mampu, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Al-Baqarah 196. Karena akan datang ya suatu waktu mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak mampu lagi. Maka niatkan dan sempatkan ya Bapak Ibu, insya Allah Allah akan mampukan Bapak Ibu semuanya. Mumpung masih sehat ya, ada rezeki dan ada umur. Dan di sini dari kami dari PT Anamiroh Travelindo Babat Lamongan, Jawa Timur, ini ada umroh ya, umroh murah, super murah, yaitu umroh 10 gratis 1 selama 16 hari, ada di bulan Agustus, dan harganya murah, super murah, berangkatnya 11 orang dan bayarnya 10 orang saja, dan harganya 34 juta saja. Yang minat silakan WA di bawah ini. Dan untuk program 9 hari juga ada 10 gratis 1, yaitu bayarnya 10 orang, berangkatnya 11 orang, dan untuk harganya 27.500.000 rupiah. Dan untuk haji percepatan mulai dari 160 juta. Ini juga ada program umroh 5 gratis 1. Program umroh 5 gratis 1 yaitu bayarnya 5 orang, berangkatnya 6 orang. Ini ada di bulan Juli ya. Untuk program ini program 16 hari, dan untuk harganya 36.740.000 rupiah. Untuk hotel di Mekah, Talhah Aziad selama 5 hari, dan di Madinah ada di Amzad selama 9 hari. Jadi ini umroh arba'in ya. Monggo Bapak Ibu yang mau daftar ya di travel kami, silakan WA di bawah. Dan ini juga ada program umroh 9 hari, juga 5 gratis 1, berangkatnya 6 orang, bayarnya 5 orang saja, berangkat di bulan September, untuk harganya 29.650.000 rupiah. Dan untuk hotelnya di Makkah ada di Al-Kiswah selama 4 hari, di Madinah ada di Burj Mawadah selama 3 hari. Monggo yang minat dan bergabung di travel kami, silahkan hubungi kami. Dan untuk 13 hari ini juga ada ya, umroh 5 gratis 1, berangkatnya 6 orang, bayarnya 5 orang, berangkat di bulan September juga. Untuk hotelnya di Mekah ada di Al-Fahs selama 6 hari, dan di Madinah ada di Amzad selama 5 hari. Monggo yang minat Bapak Ibu silahkan dan sempatkan ya, insya Allah Allah akan mampukan Bapak Ibu sekalian. Oke, dan itu ya untuk harga-harga dari kami, murah, super murah ya, ada banyak promo, monggo dipilih ya Bapak Ibu semuanya. Oke, sampai di sini saja dari saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya terima kasih ya telah mengikuti dan subscribe di channel kami. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Jangan lupa like, komen ya, dan share. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Di mana kita? An-Namiroh. An-Namiroh.
An-Namira. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.